Apakah sudah kelihatan? Udah oke. Oke. Ya, dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang acceptance and commitment therapy atau ACT dari tugas tengah semester kita. Nah, sebelumnya itu presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling klinis kelas 1 seperti yang kita sudah pelajari barusan. Dan kita akan membahas tentang acceptance dan commitment therapy atau dalam bahasa Indonesia itu penerimaan dan komitmen terapi. Salah satu pendekatan psikologis yang sangat cocok untuk konseling individu. Nah, harapannya materi ini bisa membantu kita untuk memenuhi dengan mudah bagaimana ACT bekerja, tahapannya, dan kenapa pendekatan ini sangat berguna untuk membantu klien kita. Nah, mengenal pendekatan acceptance and commitment therapy atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai ACT adalah pendekatan terapi yang dikembangkan oleh Stephen C. Hayes. Kalau terapi kognitif biasa sering mengajak klien untuk melawan atau mengubah pikiran negatif. Nah, tapi ACT justru sebaliknya. ACT mengajarkan klien untuk menerima pikiran dan perasaan yang tidak nyaman tersebut tanpa harus sibuk melawannya, seperti cognitive behavior kita yang sudah pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana cara untuk menentang bahwa pemikiran-pemikiran yang salah itu caranya seperti apa. Nah, tapi di ACT justru kita menerimanya, embrace, atau mungkin bahasa sering yang kita pakai sekarang di anak-anak muda yaitu berdamai dengan keadaan itu. Nah, tujuan utama ACT adalah melatih klien agar lebih fleksibel secara psikologis. Artinya kita membantu klien supaya bisa tetap fokus pada masa kini dan terus melangkah maju sesuai dengan nilai-nilai hidup yang mereka anggap berharga. Jadi fokus konselor bukan memaksa klien membuang rasa sakitnya, tapi bagaimana klien tetap bisa beraktivitas positif walaupun rasa cemas, sedih itu kadang masih menghampiri. Nah, kenapa sih ACT ini cocok untuk konseling individu? Nah, pendekatan ACT ini sangat pas diterapkan dalam sesi konseling individu karena pendekatan yang sangat personal. Saat sesi berdua saja dengan konselor, klien tuh punya ruang yang aman, nyaman untuk benar-benar menggali apa yang paling penting dan berharga dalam hidup mereka. Menggali nilai hidup. Ini butuh pendekatan yang intim karena setiap orang pasti punya latar belakang, masalah, dan prioritas yang berbeda-beda. Selain itu, ACT juga sangat membantu klien yang merasa lelah, terjebak oleh pikiran kecemasannya sendiri. Dan konseling individu ini kita sebagai konselor bisa membimbing klien secara perlahan untuk menyadari bahwa mereka ini tidak sama dengan pikiran buruk. Jadi kita membedakan antara pemikirannya dengan personalitinya. Nah, dengan begitu klien bisa menjaga jarak antara pikiran yang mengganggu dan kembali fokus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Nah, ada 6 prinsip dari ACT atau yang saya sebut hexaflex atau yang saya pelajari itu hexaflex. Proses terapi ACT ini digerakkan oleh 6 prinsip utama yang saling berkaitan yang disebut hexaflex. Pertama adalah penerimaan, yaitu membiarkan emosi negatif datang tanpa harus dihindari. Jadi biasanya kalau ada orang mau marah lalu dia memaksa dirinya, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Atau orang lagi sedih lalu kita paksa, "Udah jangan sedih, cuma gitu aja kok." Nah, itu biasanya tuh cara melawan, tapi justru di ACT kita tuh mengajak mereka untuk menerima. Kedua yaitu defusi kognitif, yaitu kemampuan menjaga jarak agar tidak mudah terbawa oleh pikiran buruk. Nah, yang ketiga, kesadaran penuh, mindfulness, yaitu latihan untuk selalu sadar dan hadir di momen saat ini. Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang defusi kognitif itu yang sebelumnya yang kedua itu, kemampuan untuk menjaga jarak agar tidak mudah terbawa oleh pikiran yang buruk, yang tadi sebelumnya pernah saya sebutkan bahwa pikiran yang buruk belum tentu itu mendefinisikan identitas kita yang sekarang. Kalau misalnya saya punya pemikiran yang buruk tentang diri saya, yaitu misalnya saya pernah membangun bisnis dan gagal, lalu saya terus berpikir dan sedih kalau saya ini orang gagal. Nah, padahal bisnis yang gagal tidak membuat saya menjadi manusia gagal. Nah, itu tuh dipisahkan dulu. Nah, yang ketiga itu kesadaran penuh, yaitu mindfulness, latihan untuk selalu sadar dan hadir di momen saat ini. Nah, tadi kita ada sempat singgung dari Bu Dosan bahwa ada orang yang punya kedukaan yang berlebihan, yaitu dia terus mengingat momen kehilangan itu yang terlalu berlebihan.
saya harus mengganti katanya, bukan berlebihan, tetapi berduka dengan kondisi yang berat. Maaf ya, Bu, saya masih belajar untuk terbiasa menggunakan kata berat. Mereka punya kedukaan yang berat, lalu mereka terus keingat momen-momen hal itu, mereka lupa dengan keadaan mereka sekarang bahwa kondisi mereka sudah berubah. Mungkin terjadi misalnya bencana atau Covid di 2020, ada orang yang kehilangan, sahabat, orang tua, orang yang disayang karena Covid. Mereka itu masih mengira kalau mereka itu dengan keadaan yang berduka. Mereka tubuh mereka ada di 2026, tetapi secara pemikiran, secara perasaan mereka itu masih ada di 2020, yaitu menemukan apa yang paling berharga bagi klien sebagai kompas hidupnya. Ada orang-orang yang lupa bahwa orang di sekitarnya itu sangat penting bagi mereka, orang-orang yang di sekitar mereka sangat mereka sayangi, tapi karena keadaan atau trauma yang terjadi sama mereka, mereka lupa. Misalnya, ada seorang suami istri yang bertengkar, lalu mereka memilih bercerai, mereka sudah punya anak, lalu mereka bercerai, lalu seorang suami itu merasa gagal menjadi seorang suami atau gagal menjadi seorang manusia, kegagalan dia dijadikan identitasnya, dia lupa bahwa dia masih punya anaknya, yaitu orang yang dia sayang. Nah, kita tuh mengajari atau mengingatkan klien kita apa yang menjadi nilai value yang penting di hidupnya, yaitu komitmen klien untuk mulai mengambil langkah kecil yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Itu ada 3. Yang pertama itu penggalian masalah. Di tahap awal konselor akan mengobrol mendalam untuk mencari tahu masalah klien. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana cara klien selama ini lari dari perasaan tidak nyamannya. Setelah itu mereka akan bersama-sama membuat rencana tindakan nyata agar klien bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Nah, selanjutnya ada satu hal yang waktu saya pelajari di buku itu, di PDF itu, di jurnal itu tentang perumpamaan bahwa dalam sesi ACT, konselor itu sering mengajak klien berdebat yang tadi saya sebutkan bahwa klien itu menjadi pengamat dari dirinya sendiri. Nah, lalu si klien ini berdebat soal pemikirannya untuk masuk akal atau tidak. Sebagai gantinya, konselor sering menggunakan cerita perumpamaan supaya klien lebih gampang paham. Salah satu contoh yang sering dipakai dalam perumpamaan itu perumpamaan di dalam bus. Di sini klien diibaratkan sebagai supir bus yang punya tujuan, dia punya value tadi, punya kompas. Sedangkan pikiran cemasnya adalah penumpang rewel yang suka teriak di kursi belakang. Nah, lewat cerita santai ini, klien akan diajak untuk sadar bahwa mereka tetaplah supir yang memegang kendali setir. Untuk ACT memberikan cara pandang yang menyegarkan untuk kita sebagai calon konselor. Daripada menghabiskan energi klien untuk terus-menerus berperang melawan perasaan sedihnya atau cemasnya, ACT justru mengajarkan cara berdamai dengan keadaan tersebut. Dengan mendampingi klien secara individual, kita bisa membantu mereka melepaskan diri dari jebakan pikiran negatifnya itu sendiri. Jurnal yang tadi saya sebutkan, saya sudah berikan jurnalnya, judul artikelnya,